Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tarbiyah, pendidikan sudah berlalu daripada kita dan menghilang daripada kita. Kita udah tidak tahu apa-apa lagi sekarang. Cara mendidik anak udah kita nggak tahu caranya. Cara mendidik keluarga kita juga kebingungan sekarang ini. Segala sesuatu itu kalau memang tidak ada keseriusan dan usaha yang keras dan ketekunan, nggak mungkin akan bisa dicapai. Orang-orang tua kita ada di Hadramut, mereka memenuhi negeri itu, kota itu dengan ilmu, dengan amal, dengan nur. Jalan-jalannya dilalui dengan telapak kaki orang-orang yang soleh. Itu semuanya karena tarbiyah, pendidikan mereka dalam keluarga mereka yang berhasil. Tidak ada orang yang alim kecuali melahirkan anak yang alim sama seperti dia atau yang lebih daripada dia. Tidak ada orang yang ahli ibadah kecuali dia memiliki anak-anak yang juga ahli ibadah seperti dia atau mungkin lebih daripada dia. Begitulah yang terjadi. Tarbiyah, pendidikan itu adalah sangat penting, perlu keseriusan, perlu kesabaran, perlu semangat. Tapi sekarang udah hilang daripada kita. Menghilang itu tarbiyah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana orang-orang dahulu tadi itu di dalam tarbiyahnya, penghormatan terhadap syekhnya, terhadap gurunya luar biasa, sehingga diceritakan salah satu guru kirim surat kepada murid. Surat mau disampaikan, bentar, ini dari siapa? Dari guru kamu fulan. Ana mau wuduk dulu. Ana mau wuduk dulu, ana mau syukur kepada Allah karena mendapatkan surat daripada guruku. Setelah itu diterima itu surat dengan ta'zim, kemudian dicium itu surat, baru dibuka, diperhatikan isinya. Itu lihat bagaimana ta'zimnya terhadap surat gurunya. Begitulah yang ada, dan guru tadi itu juga demikian, menjadi contoh bagi muridnya. Akhirnya semua madrasah yang ada di sana mengeluarkan ulama-ulama yang solehin. Tarbiyah itu adalah penting. Sekarang banyak orang mengajar tapi tidak bisa mendidik. Kadang-kadang ngisep rokok di muka muridnya, murid yang nggak ngerokok jadi ngerokok seperti gurunya. Ngajar tapi nggak mendidik, ngajar kitab tapi setelah ditutup kitab ceritanya perempuan purno semuanya. Ini bisa ngajar tapi nggak ada tarbiyah. Itulah yang terjadi sekarang ini. Karena itu kadang-kadang kita dapatkan keluaran dari pondok, ternyata amalnya nggak benar, akhlaknya nggak benar. Kenapa? Tarbiyahnya nggak ada. Begitu juga kadang-kadang keluarganya dai, wow, ceramah ada di mana-mana, tapi yang jelas keluarganya nggak karuan, perempuannya pakaiannya ketat, kadang-kadang pacaran, kadang-kadang anak-anaknya nggak karuan, berandal. Kenapa? Di rumah itu tidak ada tarbiyah. Dia bisa berceramah tapi dia tidak bisa mengeterapkan tarbiyah kepada anaknya dan keluarganya. Karena itu tarbiyah itu adalah penting. Alhamdulillah. Kemudian beliau menyatakan alhamdulillah, Allah telah berikan nikmat yang sangat agung kepada kita, itu nikmatul Islam, nikmat iman. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang satu ini harus kita bina, harus kita perkuat, harus kita piara. Karena jika nikmat yang satu ini tetap kita pertahankan sampai akhir hayat kita, maka
kita menjadi orang yang beruntung untuk selama-lamanya. Nikmat sehat iya, tapi nggak mungkin akan bertahan sampai kamu mati. Kenapa? Sebelum mati kamu akan kesakitan, hilang nikmat sehatnya. Nikmat harta juga begitu, nggak mungkin akan kamu bawa ke dalam kubur. Setelah kamu mati kamu akan tinggalkan. Tapi nikmat Islam nggak bisa, jangan sampai ditinggalkan, bawa sampai ke kubur, sampai ke mahsyar, sampai nanti dari kiamat di hadapan Allah. Maka kamu akan menjadi orang yang beruntung untuk selama-lamanya. Ketahuilah bahwa yang mengajak kita untuk Islam dan iman itu adalah Muhammad Rasulullah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, kitab Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cerai-berai itu adalah adab, bersatu itu adalah nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba kamu lihat bagaimana kejadian sebelum datang Rasulullah mempersatukan dengan iman, mempersatukan umatnya dengan Islam. Mereka saling bermusuhan. Datang Muhammad Rasulullah membawa Islam dan iman, mereka disatukan karena iman, dasar iman dan Islam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, akhirnya menjadi nikmat yang asalnya gontok-gontokan, pedang-pedangan, bunuh-bunuhan, ancam-ancaman, menjadi satu saudara yang satu sama lain saling menghargai. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulu manusia itu udah keterlaluan amalnya sampai dia tadi itu udah di bibir jurang neraka, tinggal jatuhnya aja, tinggal jungkelnya aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan ajaran ini yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain Allah merintahkan kita betul-betul menghargai ajaran Allah dan ajaran Nabi, menyambut ajakan Allah dan ajakan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang beriman sambut itu ajakan Allah dan Rasulnya. Karena itu wajib bagi kita untuk memaksimalkan penghargaan kita kepada Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lebih berjasa bagi kita semuanya melebihi daripada Muhammad Rasulullah. Wajib kita sambut ajakannya Nabi, ajarannya Nabi, perintahnya Nabi. Nggak ada. Orang tua kita perhatian dengan zahirnya kita, keselamatan kita di dunia. Naam, kalau kamu sakit dibawa ke dokter, kalau kamu lapar didulang. Tapi kalau nanti ada di neraka, siapa yang akan, kalau nanti ada di akhirat, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari adab Allah? Dan siapa yang akan mengusahakan kamu masuk ke surga? Muhammad Rasulullah. Karena itu hargai itu Muhammad Rasulullah dengan semaksimal mungkin. Jangan dikatakan keterlaluan ini menghormati Rasulullah. Nggak ada menghormati Nabi itu keterlaluan. Itu wajib kita itu menghormati Nabi secara maksimal. Yang jelas satu batasnya, itu yang nggak boleh kita langgar. Jangan kita menyatakan Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan. Jangan dikaitkan dengan ketuhanan. Lebih daripada itu nggak ada masalah untuk menghormati Nabi. Nggak ada masalah. Jadi menghormati Rasulullah itu seada-adanya aja, nggak ada. Segala sesuatu kamu harus wajib lebih mencintai Rasul lebih daripada diri kamu sendiri, lebih daripada keluarga kamu. Bukan seada-adanya untuk menghormati Nabi. Nggak ada istilah keterlaluan menghormati Nabi, itu nggak ada. Keterlaluan kalau nggak menghormati Nabi dengan secara maksimal. Nabi segala upaya untuk umatnya. Cuma tidak boleh kita ini menyatakan Nabi itu Tuhan atau anak Tuhan atau yang lainnya. Karena itu Rasulullah sendiri menyatakan la tatruni kama atratin nasara. Jangan kamu tadi itu mengkultuskan aku seperti orang Nasara yang menisbatkan manusia kepada ketuhanan. Bukan berarti jangan kamu menghormati aku, mentakdim aku. Wajib itu. Jangan diselewengkan itu hadis Nabi, diartikan yang tidak-tidak.
persis sekali dengan apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun wa yu'ribu anhu natikun bifahmi. Tinggalkan itu yang dinyatakan oleh Nasara terhadap Nabi Isa, itu tinggalkan terhadap Nabi Muhammad. Tapi selain itu wahkum bima syi'ta minhu wahtakimi. Selain itu silahkan kamu menghormati Nabi, memuji Nabi, nggak ada masalah. Kenapa? Kamu nisbatkan wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Seluruh kemuliaan nisbatkan kepada Nabi. Seluruh keagungan nisbatkan kepada Nabi. Dan itu pun belum cukup. Kenapa? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi nggak ada batasnya. Nggak bisa akan diutarakan oleh mulutnya manusia ini, nggak bisa. Allah sendiri menyatakan azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim dari Allah itu seberapa? Bisa diutarakan oleh mulutnya manusia. Karena itu nggak ada istilah terlalu menghormati Nabi, nggak ada. Harus kita menghormati Nabi dengan segala upaya, mengagungkan Nabi dengan segala upaya, menghargai Nabi, memuliakan Nabi dengan segala upaya. Jangan sampai Nabi digolongkan masalah ketuhanan. Itu aja. Yang lainnya boleh, dan itu bagus. Ta'zim kepada Nabi itu adalah ta'zim terhadap Islam. Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Lambang Islam itu kalau diagungkan itu tanda kesempurnaan iman. Ka'bah aja yang dari batu wajib kita hormati kok. Wajib kita hormati. Apalagi Muhammad Rasulullah yang diangkat menjadi kekasih Allah. Kita semuanya dikatakan di sini telah dikuasai oleh hawa nafsu kita dan syaitan. Akhirnya yang kita cari kepuasan nafsu kita, yang kita ikuti adalah jejaknya syaitan. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, maka jangan sampai menipu kamu kehidupan dunia ini, dan jangan sampai menipu kamu al-gharur, yang lihe dalam menipu, yaitu syaitan. Al-gharur asyaitan. Dua ini jangan sampai menipu kamu. Kehidupan dunia asyik ya, kalau lihat kehidupan dunia ya, uang banyak, perempuan cantik, hiburan sana, hiburan sini, asyik. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu. Apakah asyiknya kamu tadi itu akan membuat kamu sengsara nanti dari kiamat atau tidak? Pikir. Nikmatnya kamu di atas dunia ini membuat kamu itu diazab di akhirat atau tidak? Pikir. Wala yaghurrannakum bilal gharur. Dan juga jangan sampai kamu tertipu dengan setan. Setan itu memang menservis kamu untuk hawa nafsu kamu itu. Yang penting kamu maksiat sama Allah SWT. Yang maksiat dibuat nikmat sama setan. Jadi lihe, racun rasa madu itu setan pinter. Racun dibuat rasa madu itu setan pinter. Tapi tetap hasilnya bukan seperti madu, khasiatnya tetap seperti racun. Maksiat yang jelek dibuat bagus, itu setan pinter. Tapi tetap itu adalah berbahaya sekali. Tidak ada sedikit pun menghasilkan apa-apa maksiat kepada Allah, kecuali akan mendatangkan malapetaka dan kerugian bagi yang melaksanakannya. Nafsu kamu mengajak kamu maksiat, membuat kamu itu jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat kamu itu yang membuat lemah iman kamu, keropos iman kamu. Tapi taat kamu kepada Allah, kamu meninggalkan hawa nafsu kamu, kamu menjadi orang taat kepada Allah, itu yang menjadikan iman kamu itu kuat, kokoh, dan menjaga iman kamu sampai akhir hayat kamu.
Disinilah Ibnu Ruslan menyatakan fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'ad dhunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Jadilah orang yang setiap saatnya menambahi kekuatan iman dan setiap saatnya membersihkan hati. Jangan setahun sekali. Dengan cara apa membersihkan hati, memperkuat iman? Bikathratis shalah, memperbanyak salat-salat sunnah, ibadah yang lainnya juga, wa ta'at, perbuatan taat. Selain itu, wa tarki ma li nafsi min syahwati, tinggalkan syahwat nafsu kamu. Jangan ibadahnya iya, zinanya iya. Jangan hadir majelisnya iya, maksiatnya iya. Percuma. Vitamin, naam, supaya sehat badan kita. Racun, naam, habis fungsi vitaminnya. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi, karena perbuatan maksiat kamu dan ngikuti syahwat nafsu kamu itu kalau kelop, mujibatani qaswatal qulubi, itu akan menghasilkan hati yang kaku, yang keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi, hati yang keras tadi itu adalah hati yang jauh dari rahmat Allah. Nggak bisa dah, tertolak semuanya. Lebih keras daripada batu, mungkin daripada baja. Batu bisa ditembus dengan tetesan air yang lembut, baja bisa dilobangi dengan api, tapi hati orang yang keras ini gak bisa disadarkan dengan Quran sekalipun. Dengan cerita neraka yang begitu panas, yang begitu, gak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nafsu dan maksiat tadi itu yang udah menjadikan hatinya kaku. Karena itu jangan main-main bermaksiat kepada Allah. Nah, mantapkan iman kamu, kontak selalu dengan Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lebih perhatian daripada kamu kepada kamu, melebihi daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi, agungkan Rasulullah, muliakan Nabi pada setiap saatnya, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam.